Shalom Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan. Kita jumpa kembali dalam devotion pagi hari ini. Saya memberi tema doa berkuasa mengatasi masalah. Diambil dari Markus 1 ayat 32 sampai 35. Ayat 32. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Rahasia keberhasilan Tuhan Yesus dalam mengatasi setiap masalah adalah ketekunannya di dalam berdoa. Ada banyak orang datang kepadanya dan dia menjawab semua kebutuhannya. Setelah Yesus melayani, memberitakan Injil di Bait Allah, Tuhan Yesus kembali berdoa. Itulah rahasia kuasanya yang dinyatakan. Semua orang kagum melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, karena banyak orang sakit disembuhkan, yang dirasuki setan disembuhkan. Jika kita mengalami masalah, kita datang kepada Yesus menyerahkan segala beban masalah kita kepadanya. Dengan iman kita yakin dan percaya bahwa doa kita didengar oleh Tuhan, dan Tuhan menjawab doa kita dalam segala kebutuhannya. Tuhan akan nyatakan pertolongannya, pasti ada jalan keluar. Ada 3 prinsip doa yang menghasilkan kuasa Allah. Yang pertama, kita harus minta pertolongan kepada Bapa. Yohanes 16 ayat 23b dan 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu aku minta kepada Bapa, akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum minta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Allah ingin menjadi sumber bagi setiap kebutuhan kita. Tuhan sendiri yang menyuruh kita untuk minta kepadanya jika membutuhkan suatu pertolongannya. Yang kedua, kita harus bangun hubungan yang intim dengan Kristus dan firman-Nya. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Doa seringkali tidak mendapat jawaban karena kita belum membangun hubungan yang intim dengan Kristus dan firman-Nya. Tinggal di dalam Dia berarti punya hubungan yang intim dengan Tuhan dan senang tinggal di hadirat-Nya. Tinggal dalam firman-Nya artinya orang yang suka merenungkan firman Tuhan sehingga hatinya penuh dengan iman. Ketiga, kita harus percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1:37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada banyak yang mustahil bagi manusia karena manusia itu terbatas. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan menyingkirkan keterbatasan tersebut bagi kita orang percaya kepadanya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dia mendengar seruan doa kita. Jikalau kita datang kepadanya, setiap permasalahan kita, pergumulan kita bawa diserahkan kepada Tuhan dengan iman kita. Dan kita yakin Tuhan adalah jawaban dalam segala kebutuhan kita. Dan kita yakin Tuhan adalah penolong kita satu-satunya, sangat terbukti. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti jawab doa kita kalau kita minta sesuatu kepadanya di dalam iman kita dan yang berkenan kepadanya. Sekian firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, kami bangga memiliki Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang menjawab dalam segala kebutuhan kami karena Engkaulah sumber kehidupan kami.
sumber pertolongan kami. Kami hanya mohon kepadamu, dan segala permasalahan, segala masalah yang kami bawa kepadamu, kami yakin Tuhan pasti menjawab doa kami, karena permintaan kami itu berkenan di hati Tuhan. Dan Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu, karena Tuhan adalah Allah yang tidak ada batasnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.